sikap Satpol PP yang mengikut sertakan ya dalam tanda petik, meskipun kami konfirmasi tidak ada pengakuan, tapi saya kira penyebaran informasi kemarin harusnya tidak kemudian mengundang ya perhatian dan mobilisasi dari warga. Untuk aktivitas ditutup, jadi harus tahu rekan-rekan semua tadi yang sudah dibacakan oleh Bapak Taufik. Untuk aktivitasnya dihentikan, jadi tolong dihentikan. Sudah membuat surat edaran ya berdasarkan kepada SKB 3 Menteri dan juga berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 12 tahun 2011, di mana kami beranggapan bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam. Dan saya berkesimpulan bahwa setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah, misalnya membuat masjid yang eksklusif khusus untuk kelompoknya, itu tidak boleh karena ajarannya dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pecinta Islam damai dan pencinta NKRI dimanapun Anda berada, saya mencatat ada 3 kasus persekusi terhadap Ahmadiyah sepanjang tahun 2021 dilakukan pemerintah daerah, bupati dan wali kota. Pertama, persekusi Bupati Garut Rudi Gunawan terhadap Ahmadiyah Nyalindung, Garut, Jawa Barat. Bupati Garut mempersekusi Ahmadiyah Nyalindung dengan cara menutup Masjid Ahmadiyah Nyalindung yang sedang dalam proses pembangunan. Eksekusi penutupan dilakukan Satpol PP Kamis 6 Mei 2021. Kedua, persekusi Bupati Sintang Jarod Winarno terhadap Ahmadiyah Balai Harapan Sintang Kalbar. Bupati Sintang mempersekusi Ahmadiyah Balai Harapan secara maraton dan sistemis pada saat masyarakat bangsa Indonesia tengah bersiap merayakan HUT kemerdekaan RI ke-76 dengan rangkaian sebagai berikut. Sabtu 14 Agustus 2021 menutup sementara Masjid Miftahul Huda milik Ahmadiyah yang baru saja selesai dibangun. 2 pekan kemudian, Jumat 27 Agustus 2021 menutup secara permanen Masjid Miftahul Huda yang dikelola Ahmadiyah. Kamis 2 September 2021, Pemkab Sintang mendampingi Aliansi Umat Islam Sintang menghadap Gubernur Kalbar dan mengadakan pertemuan tertutup dengan Gubernur. Jumat 3 September 2021 terjadi perusakan dan pembakaran Masjid Miftahul Huda oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Sintang. Jumat 8 September 2021, di saat masjid sudah porak-poranda dirusak, dibakar massa, warga Ahmadiyah masih trauma, Bupati Sintang menerbitkan lagi surat perintah pembongkaran masjid kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah dalam jangka waktu 30 hari sejak surat itu diterima. Apabila dalam waktu 30 hari tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Ketiga, persekusi Wali Kota Depok Muhammad Idris terhadap Ahmadiyah Sawangan, Depok, Jabar. Wali Kota Depok mempersekusi Ahmadiyah Sawangan dengan cara untuk ke-8 kalinya menutup Masjid Al-Hidayah milik Ahmadiyah Sawangan, Depok. Eksekusi penutupan dilakukan Satpol PP disaksikan massa anti Ahmadiyah pada 22 Oktober 2021. Persekusi Bupati Garut, Bupati Sintang, Wali Kota Depok terhadap Ahmadiyah tidak terjadi di ruang hampa, tetapi ada hal yang melatarinya. Dari rekaman video yang beredar luas di media sosial dapat diketahui 3 hal tampaknya menjadi faktor penyebab persekusi itu terjadi. Tekanan intoleran, fatwa MUI, dan SKB 3 Menteri 2008. Faktor tekanan intoleran terlihat jelas sekali dalam proses penutupan Masjid Ahmadiyah Nyalindung, Balai Harapan ataupun Sawangan. Berikut kronologi singkatnya. Ahmadiyah Nyalindung, Garut membangun masjid. Intoleran dari luar Nyalindung datang meminta pembangunan masjid dihentikan. 4 hari setelah intoleran meminta menghentikan pembangunan masjid, Ketua Pembangunan Masjid dan Ketua RT menemukan rumah-rumah warga non-Ahmadiyah diberi tanda pita warna kuning. Dipasangnya pita warna kuning mungkin sebagai tanda untuk membedakan antara rumah warga non-Ahmadiyah dan warga Ahmadiyah. Ada ancaman keamanan, mengkhawatirkan.
mencari siapa intoleran yang meminta pembangunan masjid dihentikan, siapa yang memasang pita kuning, mengundang mereka, mengajak mereka duduk, bicara, mengedukasi mereka. Indonesia adalah negara bangsa, negara bineka, didirikan di atas kebinekaan. Karena itu setiap warga negara harus menghargai kebinekaan. Negara menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah menurut ajaran agama dan keyakinannya masing-masing. Anda boleh keberatan menolak Ahmadiyah, tetapi Anda harus menghormati, berdampingan dengan mereka. Indonesia adalah rumah yang aman bagi semua. Indonesia harus kita jaga bersama, adalah langkah bijak. Namun Pemkab Garut tampaknya tidak melakukan itu. Bupati Garut lebih memilih mengutus Satpol PP bersama unsur Porkopimcam Cilawu menutup masjid yang sedang dalam proses pembangunan dengan memasang Satpol PP lain dan memberikan surat edaran Bupati terkait pelarangan aktivitas dan pembangunan Masjid Ahmadiyah Nyalindung sepekan sejak pita kuning terpasang di rumah-rumah warga non-Ahmadiyah. Intoleran berhasil menekan Ahmadiyah dan Pemkab Garut sekaligus. Intoleran yang mengganggu kerukunan dan mengancam keberagaman dibiarkan. Ahmadiyah yang membangun masjid untuk beribadah, sholat, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dilarang. Ahmadiyah Balai Harapan Sintang membangun masjid. Intoleran dari luar Balai Harapan gerah dan datang meminta Ahmadiyah menghentikan pembangunan masjid. Intoleran memprovokasi masyarakat sekitar supaya menolak Ahmadiyah dan menolak pembangunan masjid. Intoleran juga meminta Pemkab Sintang menghentikan pembangunan masjid dan merobohkan masjid. Merespon gejolak itu, Pemkab Sintang mendatangi Intoleran, juga mendatangi Ahmadiyah. Tetapi sesudah itu, Pemkab Sintang menerbitkan surat penutupan sementara Masjid Miftahul Huda yang baru saja selesai dibangun. Intoleran tidak puas, mereka kembali menekan Pemkab Sintang menutup secara permanen dan merobohkan masjid. Surat penutupan secara permanen pun terbit 2 pekan sejak surat penutupan sementara. Namun, Intoleran lagi-lagi tidak puas. Mereka terus menekan Pemkab Sintang agar merobohkan Masjid Ahmadiyah Balai Harapan. Pemkab Sintang kemudian mengajak Intoleran menghadap gubernur, berbicara langsung dengan gubernur Kalbar. Namun keesokan harinya, Intoleran merusak dan membakar Masjid Miftahul Huda Ahmadiyah Balai Harapan. Kurang dari sepekan sejak Intoleran merusak dan membakar masjid, Pemkab Sintang menerbitkan lagi surat perintah pembongkaran masjid kepada penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Ahmadiyah dalam jangka waktu 30 hari sejak surat itu diterima. Jika Ahmadiyah tidak membongkarnya, maka Pemkab Sintang yang akan membongkarnya. Berhasil. Intoleran berhasil menekan Pemkab Sintang. Intoleran dipenuhi segala tuntutannya. Ahmadiyah yang membangun masjid untuk beribadah dilarang. Untunglah kepolisian menangkap tokoh-tokoh intoleran dan memprosesnya secara hukum. Proses persidangan saat ini sedang berlangsung walaupun menurut tim advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa kasus ini tidak mendalami tindak pidana perusakan dan penghasutan kekerasan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Persidangan telah bergeser dari mengadili peristiwa kekerasan dan perusakan menjadi mengadili keyakinan korban. Bagaimana keputusannya? Kita tunggu. Seperti di Garut dan Sintang, persekusi Ahmadiyah di Depok juga sama. Ahmadiyah Sawangan Depok membangun masjid. Mereka mendirikan sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, pengajian, dan lain-lain. Masjid dibangun resmi ber-IMB di lahan sendiri dan dengan dana sendiri. Intoleran dari luar lingkungan Masjid Al-Hidayah gerah. Seperti terinspirasi gerakan intoleran Sintang sebelumnya, mereka mendatangi Pemkot Depok, meminta Pemkot menutup Masjid Al-Hidayah Ahmadiyah Sawangan Depok. Langkah bijak sebenarnya ketika intoleran datang,
Pemkot Depok mengajak mereka bicara, mengedukasi mereka. Indonesia adalah negara bangsa, negara bineka, didirikan di atas kebinekaan. Karena itu setiap warga negara harus menghargai kebinekaan. Negara menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah menurut ajaran agama dan keyakinannya masing-masing. Anda boleh keberatan menolak Ahmadiyah, tetapi Anda harus menghormati, berdampingan dengan mereka. Indonesia adalah rumah yang aman bagi semua. Indonesia harus kita jaga bersama. Tetapi Pemkot Depok tampaknya tidak melakukan itu. Wali Kota Depok lebih memilih mengutus Satpol PP, menyerahkan surat penutupan dan untuk ke-8 kalinya menutup Masjid Al-Hidayah Ahmadiyah Sawangan Depok. Berhasil, intoleran berhasil menekan Pemkot Depok. Intoleran dipenuhi tuntutannya, Ahmadiyah sholat di dalam masjid, di halaman masjid dilarang. Sejak 2011 sudah 8 kali Masjid Ahmadiyah Sawangan Depok ditutup. Fatwa MUI, Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad, keluar dari Islam. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Kelihatan sekali menjadi faktor penyebab Bupati Garut, Sintang, dan Wali Kota Depok melarang dan menutup Masjid Ahmadiyah di daerahnya. Saya sudah membuat surat edaran berdasarkan SKB 3 Menteri dan juga berdasarkan surat edaran Gubernur Jabar nomor 12 2011. Kami beranggapan Ahmadiyah itu bukan Islam, dan saya berkesimpulan setiap langkah yang dilakukan oleh Ahmadiyah, misalnya membuat masjid yang eksklusif khusus untuk kelompoknya, itu tidak boleh karena ajarannya dilarang, ujar Rudi Gunawan, Bupati Garut. Ini adalah efek fatwa MUI. Ahmadiyah bukan Islam, ajarannya dilarang, pernyataan yang sangat MUI sekali. Pernyataan-pernyataan senada juga dilontarkan Bupati Sintang dan Wali Kota Depok. MUI memfatwakan Ahmadiyah bukan Islam adalah hak MUI. Namun masalahnya, benarkah fatwa MUI itu bisa menentukan atau memastikan muslim bukan muslimnya seseorang atau suatu kelompok? Jika memang fatwa MUI bisa menentukan atau memastikan seseorang atau suatu kelompok menjadi muslim atau bukan muslim, cobalah Pemkot Garut, Pemkab Garut, Sintang, dan Pemkot Depok minta fatwa MUI yang menyatakan seluruh masyarakat Kabupaten Garut, Kabupaten Sintang, dan Kota Depok adalah muslim. Apakah dengan fatwa MUI seperti itu seluruh masyarakat Garut, Sintang, Depok semuanya menjadi muslim? Logika atau nalar yang sehat tentu saja akan mengatakan tidak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menentukan muslim atau bukan muslimnya seseorang atau suatu kelompok. Dan hanya orang atau kelompok yang bersangkutan yang berhak menentukan ia muslim atau bukan muslim. SKB 3 Menteri 2008 sangat nyata menjadi faktor penyebab Bupati Garut, Bupati Sintang, dan Wali Kota Depok melarang dan menutup Masjid Ahmadiyah di daerahnya. Di Garut dan Depok ditambah dengan Pergub Jabar nomor 12 2011. Apakah SKB melarang Ahmadiyah secara organisasi? Apakah SKB melarang Ahmadiyah mendirikan masjid? Apakah SKB melarang Ahmadiyah mendirikan sholat? Mari kita coba ngaji SKB sejenak. Surat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008, judulnya adalah Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI dan warga masyarakat. SKB memuat 7 diktum keputusan. Diktum ke-1 memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
Diktum kedua memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Diktum ketiga, penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan ke-2 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk organisasi dan badan hukumnya. Diktum keempat memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Diktum kelima, warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan diktum ke-4 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diktum ke-6 memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini. Diktum ke-7, keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008. Banyak pemegang kebijakan di daerah memahami SKB sebagai pelarangan Ahmadiyah secara organisasi, sehingga dengan mudahnya menutup Masjid Ahmadiyah, bahkan ada yang hingga membekukan Ahmadiyah. Saya, orang awam, membaca SKB ini tidak menemukan diktum yang melarang Ahmadiyah secara organisasi, melarang Ahmadiyah membangun masjid, dan melarang Ahmadiyah mengerjakan salat. SKB menurut saya orang awam bukan pelarangan Ahmadiyah secara organisasi, tetapi pengaturan relasi antara Ahmadiyah dan masyarakat dan aparat pemerintah dan pemerintah daerah. SKB ditujukan bukan hanya untuk Ahmadiyah, tetapi juga untuk masyarakat dan aparat. SKB diktum ke-1 bersifat umum ditujukan kepada masyarakat bangsa Indonesia. SKB diktum ke-2 dan ke-3 bersifat khusus ditujukan kepada penganut, anggota, dan anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. SKB diktum ke-4 dan ke-5 bersifat khusus ditujukan kepada masyarakat bangsa Indonesia. SKB diktum ke-6 bersifat khusus ditujukan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk Ahmadiyah, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Diktum kedua, penganut, anggota dan atau anggota pengurus Ahmadiyah yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan diktum ke-2 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk organisasi dan badan hukumnya. Diktum ketiga, untuk masyarakat agar menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan atau tindakan melawan hukum terhadap Ahmadiyah. Diktum keempat, warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan diktum ke-4 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diktum kelima, untuk aparat pemerintah dan pemerintah daerah memerintahkan melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini. Diktum ke-6, tidak ada pasal yang melarang Ahmadiyah secara organisasi,
melarang Ahmadiyah membangun masjid, melarang Ahmadiyah mendirikan salat. Aparat pemerintah dan pemerintah daerah bahkan mendapat amanah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan, pengamanan, dan pengawasan atas keputusan bersama itu. Gubernur, bupati, wali kota tinggal mensosialisasikan keputusan bersama itu kepada Ahmadiyah, kepada masyarakat, dan kepada jajaran pemerintah di tingkatnya masing-masing dan pemerintah di bawahnya. Intoleran datang meminta bupati, wali kota melarang Ahmadiyah menutup Masjid Ahmadiyah. Terima kedatangannya, jamu mereka terkait Ahmadiyah, katakan kepada mereka, ada SKB yang mengatur, yang harus dipedomani bersama. Mereka keberatan dengan SKB, persilahkan mereka mengadu ke pemerintah pusat. Urusan agama adalah urusan absolut pemerintah pusat. Merespon tuntutan intoleran dengan membuat pergub, perbu, perwal sebagai turunan SKB yang isinya bertentangan dengan SKB itu sendiri, seperti Pergub Jabar 12 2011, Pergub Garut, Pergub Sintang, Perwal Depok, dan lain-lain adalah melampaui kewenangan. SKB adalah peraturan tertinggi terkait Ahmadiyah. Menutup Masjid Ahmadiyah atas dasar SKB adalah pelanggaran atas SKB itu sendiri. Intoleran harus dilawan, bukan diberi ruang. Selamat tahun baru 2022. Semoga tahun 2022 menjadi tahun kebebasan beragama, tahun bebas persekusi dan intimidasi. Indonesia menjadi rumah yang aman bagi semua. Hadanallahu wa iyyakum azmain. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचा